Aku berpesan sekali untuk para remaja tetap semangat untuk bisa menempuh pendidikan selanjutnya. Lalu remaja juga harus tetap bisa menginspirasi orang lain dan kembangkanlah potensi kalian, lalu komunikasikanlah dengan teman sebaya, terutama di Peak Air. Jangan lupa juga untuk terus berdoa dan juga ikhtiar, usaha, karena itu adalah sebuah proses yang akan kalian lalui dan untuk bisa menjadi remaja yang berkualitas gitu, untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Program yang paling menarik adalah program sosialisasi ke desa-desa pastinya. Karena kan kita sebagai genre harus bisa memberitahu hal-hal ataupun memberikan ilmu gitu kepada remaja-remaja yang ada di desa. Duta Genre juga kan memiliki sebuah visi misi, yaitu kita ingin memberantas 3 masalah yang akan dihadapi oleh remaja, seperti pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, terus seks pranikah, dan juga nafkah. Makanya ini tugasnya emang berat gitu. Tapi ini mulia juga. Karena tadi menjebatani gimana supaya, misalkan kasus mental health lah. Ini kan yang banyak di kalangan remaja. Gimana caranya supaya mental health ini setidaknya berkurang. Harapan besar buat Duta Genre Jawa Barat adalah yang pertama pastinya makin sukses terus dan juga makin ditingkatkan untuk bisa mengeksplor kabupaten dan juga kecamatannya yang ada di Jawa Barat untuk bisa mengembangkan dan terus mengharumkan nama genre gitu. Halo teman-teman Primary List, kita senang sekali hari ini kita kedatangan seorang teman dari Duta Genre Jawa Barat, yaitu bersama Teh Fatihah Adjahra ya. Oke, selamat datang Fatihah. Selamat datang juga, Om. Apa kabar Fatihah hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Fatihah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, istilahnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih terkait selempang yang dipakai. Di sana kan Duta Genre Jawa Barat. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu, Fatihah itu sekarang lagi kelas berapa, lagi sibuk apa, dan seterusnya, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Fatihah Adjahra Fahmi. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Garut dan usia saya 17 tahun. Untuk kesibukan hari ini sih dan saat-saat ini yaitu adalah untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi negeri gitu. Targetnya mau kemana nanti kuliah? Insya Allah di Universitas Pajajaran, terus jurusannya kalau nggak administrasi bisnis, jurusan hukum gitu. Oke, jadi mudah-mudahan bisa tercapai. Berarti sekarang lagi mempersiapkan itu ya? Iya. Oh. Baik, Fatihah, saya ingin nanya dulu mungkin sebelum ke istilahnya ke Duta Genre Jawa Barat gitu ya. Saya ingin nanya dulu, narik dulu nih. Gimana ceritanya seorang Fatihah bisa ikut ke Duta Genre? Garut dulu deh, gimana ceritanya? Oke. Ceritanya sih sebenarnya awalnya tuh coba-coba lah ya gitu kan, penasaran. Oh, Duta Genre itu apa sih gitu kan. Nah, untuk tahun 2023 sendiri aku tuh tahu dari Kang Hilmi gitu ya. Kang Hilmi tuh nyebar Twibbon gitu di grup angkatan Semansa. Dan ternyata ada Duta Genre gitu di Kabupaten Garut. Tahun depan mau nyoba. Hasil dicoba-coba terus alhamdulillahnya masuk top 5 di Kabupaten Garut dan jadi terbaik 1 gitu. Dan sebenarnya panjang sih untuk perjalanannya karena melibatin teman-teman juga, terus teman-teman ngebantuin, orang tua juga ngebantuin dan semuanya ikut ngedoa juga gitu. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang mau ikut misalkan ya tahun depan misalkan ya, pasti kan nanti di Garut pasti ada lagi nih ya Duta Genre 2025 ya. Apa aja yang harus dipersiapkan nih barangkali? Oke, jadi guys, buat mempersiapkan Duta Genre sendiri harus punya niat gitu dan juga tujuan dari diri kalian sendiri. Soalnya aku tuh pengen banget karena sebelumnya nih ya, aku tuh orangnya suka bergaul gitu, Pak. Soalnya banyak banget teman aku dimulai dari SMP, SMA dan aku humble gitu, pengen banget buat dekat-dekat sama teman-teman yang lainnya. Terus dari situ juga aku tuh pengen tahu bagaimana sih pergaulan yang baik itu gitu di kalangan remaja, khususnya aku di kalangan anak SMA. Nah, dengan adanya aku ingin jadi sebuah inspirasi bagi remaja, terus role model juga jadi remaja. Oh, ternyata ada wadahnya gitu, yaitu adalah Duta Genre atau generasi berencana kayak gitu. Ini kan Fatihah itu istilahnya sudah bergabung genre ya. Istilahnya sudah melaksanakan beberapa program ya yang dijalankan sama teman-teman. Kemarin itu ada berapa dari Garut tuh? Dari Garut ada 10. 10 ya, jadi ada 10 yang istilahnya terpilih dari sekian ratusan yang mendaftar gitu ya. Kira-kira program apa yang paling menarik menurut Fatihah?
Kayak program yang paling menarik adalah apa ya? Itu program sosialisasi ke desa-desa pastinya. Karena kan kita sebagai genre gitu ya harus bisa memberitahu hal-hal ataupun memberikan ilmu gitu kepada remaja-remaja yang ada di desa gitu kan. Soalnya banyak banget gitu remaja yang tidak tahu nih apa sih yang masalah-masalah yang ada di zaman sekarang itu apa gitu kan. Dan terutama di Tagenda juga kan memiliki apa ya sebuah visi misi gitu ya, yaitu kita ingin memberantas gitu ya 3 masalah yang ada di yang akan dihadapi oleh remaja gitu ya. Seperti pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, terus seks pranikah dan juga nafkah. Nah, terakhir nih, aku tuh kemarin sosialisasi di program Roots OSIS SMA Negeri 5 Garut, terutama di Pamupek. Yeah. Aku sana sama 3 orang teman aku yang di Tagenda juga, dan banyak banget lah lika-likunya karena perjalanan jauh, terus naik motor juga. Tapi di sana kita menyampaikan tentang edukasi gimana sih caranya kita menghindari dari kekerasan seksual dan juga macam-macam kekerasan seksual. Itu sangat bermanfaat banget sih, soalnya ngelihat teman-teman baru tahu gitu kan cara menghindarinya tuh seperti itu. Nah, kalau misalkan dari sekian banyak program ya yang sudah dijalankan sama teman-teman gitu, pasti ada tantangannya kan ya. Tantangannya biasanya apa aja sih dalam misalkan menjalankan beberapa program? Terus bagaimana cara Patiha untuk menghadapi tantangan tersebut bersama teman-teman? Tantangan sama teman-teman aku sendiri gitu ya adalah waktu gitu. Soalnya waktu kita tuh karena aku sebagai pelajar gitu ya, pastinya di apa ya banyak sama sekolah gitu kan, terus belum tugas. Dan kebetulan tuh Tagenda yang angkatan 2024 ini tuh pada jauh gitu rumahnya teh. Jadi kita juga apa ya kadang susah buat ngumpulnya, tapi kita tetap solid gitu. Jadi ini masalah waktu ya. Oke, jadi ini saya rasa menjadi problem bersama-sama ya. Waktu ini gimana caranya supaya kita pintar-pintar mungkin menskalakan prioritasnya ya, yang tadi ya. Oke. Nah, kalau next-nya program apa yang akan dijalankan dari Duta Garut sendiri deh, Duta Genre Garut dulu? Program yang akan dijalankan mungkin yang saat ini gitu ya, yaitu adalah mengikuti JAK atau Jambore Ajang Kreativitas yang ada di Jawa Barat. Nah, biasanya itu dilakuin oleh Duta Genre terbaik 2 sampai harapan 2 gitu kan 5 orang yang dibutuhinya. Nah, itu tuh adalah sebuah apresiasi untuk forum gendernya sendiri tentang PIK-R atau Pusat Informasi Konseling Remaja, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Garut, contohnya sosialisasi, lalu ini genting, dan juga banyak program-program yang lainnya. Gitu. Nah, kalau dari Patiha sendiri gitu ya, sebelum mengikuti genre dan setelah mengikuti genre, ada perubahan nggak? Apa biasanya? Wah, perubahannya besar banget gitu ya. Dimulai dari aku tuh dulunya hanya cuman bisa debat aja misalnya, tapi karena adanya Duta Genre, mental aku lebih kuat gitu ya, apalagi waktu waktu aku di event genre Jawa Barat gitu, pastinya pokoknya dari karantina 4 hari itu di terus-terusan gitu untuk mengasah skill saya gitu kan. Dimulai dari saya harus motion challenge, terus aku juga harus bisa wawancara dan juga inovasi-inovasi yang saya buat gitu kan untuk bisa diterapkan di Jawa Barat, dan juga di Jawa Barat sendiri aku bisa berkenalan lebih banyak gitu dan lebih luas dengan teman-teman yang ada di Jawa Barat. Iya. Jadi kemarin itu Patiha sama Kang Rohmat ya berangkat mungkin ke ajang Jawa Barat perwakilan dari Kabupaten Garut ya. Seseru apa kemarin acara di Jawa Barat? Mungkin bisa dikasih gambaran kepada teman-teman supaya nanti mereka semakin semangat untuk ikut acara ini nih gitu. Iya bener, pokoknya seru banget ya di sana. Kalau aku rate sih 1000/10 gitu terhingga gitu ya. Soalnya emang seru banget gitu di sana tuh. Ada berapa peserta berarti? Itu kan dari berbagai provinsi ya. Ada berapa peserta total kemarin? Ada sekitar 52 orang. Jadi ada berapa ya? 27 kabupaten gitu yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat ya, bukan provinsi, kabupaten dan kota ya. Okay. Kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat gitu. Jadi aku ngumpul juga berarti kemarin di Bandungnya di mana? Di Haris Hotel kebetulan. Banyak banget pokoknya itu ada yang udah kuliah gitu ya. Terus
cuman aku dan beberapa orang teman aku yang anaknya anak SMA gitu. Berapa hari kemarin? 4 hari. Apa aja yang paling berkesan? Yang paling berkesan yaitu aku di apa ya? Ada di program yaitu adalah namanya tuh bukan motion challenge ya. Namanya tuh program untuk bereksplor gitu keluar. Namanya tuh ke Yayasan Biruku. Nah, di sana tuh kita sebagai Duta Genre Jawa Barat ya, khususnya karena udah dilantik juga waktu itu, kita itu datengin suatu yayasan di mana itu banyak sekali remaja-remaja dan juga anak-anak yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun benar-benar sangat luar biasa karena aku apresiasi mereka itu bisa memainkan kendang gitu ya, dengan kekurangan dia sendiri gitu. Tapi dengan hal tersebut kita menjadi lebih bersyukur gitu ya, apalagi kita sebagai remaja yang udah memiliki kecukupan dari jasmani, rohani, dan kita juga bisa terinspirasi dari mereka gitu. Mereka juga bisa meningkatkan skillnya, apalagi masa kita enggak gitu. Oke. Nah, setelah tadi kan 4 hari gitu dan seterusnya, langsung istilahnya ada beberapa pemilihan juara 1 dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan dari momennya nih, momen-momen yang dari 4 hari tersebut, selain yang tadi kenang, ada lagi nggak yang istilahnya, oh iya ya, gitu. Sampai Fatihah itu istilahnya terkesan banget, ternyata acara 4 hari ini benar-benar mengubah Fatihah gitu. Ada nggak? Ada sih, itu di hari terakhir di final. Soalnya waktu itu kan saya juga ada opening dance gitu ya. Di opening dance tersebut aku udah deg-degan banget karena di backstage. Terus ini opening ini berarti semua ikut ya? Iya, semua ikut gitu kan. Terus banyak banget gitu supporter dari kabupaten yang lainnya, terutama Kabupaten Garut yang paling heboh gitu ya. Terus udah di situ kita run away gitu ya. Udah run away finalis, diumumin top 10. Itu paling deg-degan banget. Soalnya aduh takut gitu ya atau gimana gitu, nervous. Terus ternyata pas di sana, pas pengumuman kedua kalinya, ternyata nomor urut aku gitu untuk ke top 10. Itu deg-degan sekaligus wah gitu kan, ternyata aku bisa mencapai di hari tersebut gitu ya, di hal tersebut. Boleh dikasih gambaran lagi nggak ya, elaborasi misalkan Fatihah hari pertama itu ngapain gitu ya, supaya istilahnya semakin menarik nih teman-teman, supaya istilahnya ada gambaran, mereka istilahnya ada mempersiapkan supaya nanti kita di Jawa Barat sudah lebih siap lagi gitu. Kasih bocoran deh, misalkan hari pertama itu kita ngapain, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, silakan. Dan apa yang harus dipersiapkan juga nih? Selain materi-materi genre pastinya ya. Iya. Oke, jadi yang dipersiapin pastinya kesehatan, terus mental juga, lalu persiapan materi ya, itu pasti gitu kan, apalagi sebagai duta genre. Dan yang paling utama adalah disiplin, Kang. Soalnya disiplin itu kita bisa lihat gitu, oh ternyata orang ini tuh bertanggung jawab, oh ternyata orang ini tuh amanah gitu ya. Nah, di hari ke-1 aku juga ada acara sebuah forum group discussion gitu sama duta genre yang lainnya. Terus malamnya juga latihan opening dance. Terus hari kedua aku motion challenge kayak debat gitu bersama tim-tim, dibagi tim gitu ya. Terus ada juga kunjungan ke Yayasan Biruku, sama ada gala dinner juga. Terus di hari ketiga aku mempersiapkan buat interview diri, lalu presentasi inovasi program. Dan aku juga di hari ketiga tuh bener-bener seru banget, soalnya di situ tuh kita tuh pada ngumpul gitu kan, duta genre Jawa Barat, dan seneng banget soalnya mereka tuh seru-seru gitu orangnya, sampai kita tebak-tebakan gitu kan bareng kayak udah akrab. Terus di hari keempat baru deh grand final gitu, open dance dan lain sebagainya. Tadi disebutkan ada inovasi program mandiri, jadi tiap orang itu ada inovasi programnya ya. Tia ngambil apa programnya? Oke, jadi program aku itu adalah ekspresi genre atau edukasi kesehatan dalam pergaulan remaja masa kini. Nah, di ekspresi genre ini tuh aku nerapin di SMA 1 Garut. Soalnya aku tuh lebih seneng buat skill saya tuh di public speaking. Jadi aku tuh kayak ngebuat sebuah games gitu ya. Jadi itu tuh gamesnya tuh diterapkan di dalam GOR gitu ya. Kayak Family 100 gitu, tapi tentang
edukasi kesehatan pada remaja gitu, mau kesehatan reproduksi, lalu gimana sih caranya kita mengetahui penyakit-penyakit yang menular seksual, lalu juga kita bisa mengetahui bagaimana sih remaja memiliki skill dan cara menggalinya gitu. Jadi kemarin berapa lama berarti Fatihah mempresentasikan dan mempersiapkan itu? Mempersiapkannya sangat lama ya, hampir 2 bulanan, tapi presentasinya cuma 5 menit. 5 menit gitu ya di dalam, karena ditanya juga oleh juri, terus inovasi wawancara juga gitu kan, jadi beda lagi gitu. Nah kalau wawancara, pertanyaan apa yang sulit biasanya ketika wawancara? Yang paling sulit sih lebih ke deg-degannya gitu ya, soalnya pertanyaan mah sebenarnya gampang, cuman ada deh gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang sangat basic gitu ya, cuman gimana sih caranya kamu mengemas kalimat tersebut, terus gimana sih cara kamu menyampaikannya agar bisa dipahami oleh orang lain. Jadi tinggal istilahnya mempersiapkan public speaking-nya ya. Kadang kan orang itu apa yang ada di kepalanya tapi beda ketika diucapkan gitu ya. Ada juga yang susah ngomong gitu ya. Dia mikirnya ke sini tapi ngomongnya apa gitu. Jadi mungkin teman-teman tinggal latihan banyak ngomong juga ya. Karena ini juga apalagi tadi menghadapi untuk interviewnya ya. Nah, kalau next-nya apa nih program dari Duta Genre Jawa Barat bersama teman-teman? Oke, buat programnya sih kita tetap mengikuti dari forum genrenya. Jadi Duta Genre tuh dibawahi oleh forum genre juga. Ketika forum genre memiliki suatu program, ayo kita sosialisasi misalnya ke Kampung KB Wanaraja. Nanti kita ke sana gitu kan untuk bisa berkenalan juga gitu ya bersama ibu-ibu yang ada di sana. Terus aku juga bisa berkenalan sama anggota-anggota PIKR. Nah, khususnya nih di Kabupaten Garut tuh buat PIKR sendiri masih kurang gitu ya dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Soalnya PIKR yang ada di Garut tuh cuman ada yang di Garut kota dan pedesaan tuh cuman dikit gitu ya. Makanya kita sebagai Duta Genre, aku tuh mau kita tuh bareng-bareng buat mengaktifkan lagi PIKR yang ada di Garut kota gitu biar makin banyak gitu. Oke. Maaf nih, mungkin ada teman-teman yang belum paham apa itu PIKR. Oke. PIKR itu adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, biasanya itu adalah sebuah wadah untuk para remaja menyumbangkan atau berpendapat gitu tentang isu-isu terkini. Namun di sini juga pastinya kita berkaca dari 4 substansi genre, yaitu adalah kesehatan reproduksi, lalu pendidikan, lalu pembinaan berkeluarga, dan juga life skill. Nah, itu adalah 4 substansi yang akan dibahas gitu di dalam PIKR tersebut. Nah, PIKR juga dibagi 2, ada pendidik sebaya, lalu konselor sebaya juga. Nah, di situ tuh kita sebagai remaja memiliki peran masing-masing buat misalnya ngeladenin teman kita yang curhat gitu kan, atau kita juga menjadi seorang motivator gitu kan. Itu biasanya di mana PIKR tempatnya? PIKR itu biasanya ada di masyarakat adat dan tiap juga desa, tiap kecamatan atau gimana biasanya? Tiap kecamatan. Kecamatan. Atau tiap desa juga biasanya ada, tapi lebih ke kecamatan gitu ya. Kecamatan Garut Kota misalnya ada 8 gitu. Nah, kebetulan di kelurahan aku gitu, Kelurahan Kota Kulon, ada PIKR Sukadana. Nah, karena aku tinggalnya di Sukadana kan. Terus aku juga punya PIKR yang di sekolah, namanya PIKR Adinata. Jadi ini tuh semacam istilahnya kita bisa konsultasi yang tadi ya, misalkan ada keresahan remaja mungkin ya, tinggal ngobrol nanti sama PIKR-nya mungkin disampaikan ke dinas terkait gitu ya. Jadi kayak kayak curhat aja gitu ya mungkin ya. Kayak menjembatani gitu, kayak perantara gitu. Jadi nih teman-teman, ini istilahnya manfaatkan ya PIKR ini, apalagi mungkin saat ini isu yang hangat di kalangan remaja itu kan terkait mental health ya. Iya, benar. Apalagi sekarang katanya 10 Oktober itu tentang memperingati tentang mental health. Ya, jadi saya rasa ini jangan dilewatkan gitu ya. Silakan datang, berarti ya biasanya ada di tiap kecamatannya nih warga Garut. Jadi kalau ada keresahan gitu ya, jangan dipendam sendiri, ngobrol ke PIKR ya. PIKR ya. PIKR. Ya. Jadi siapa tahu ada solusi gitu ya, bisa diobrolkan bareng-bareng. Oke, nah kalau Fatihah sendiri apa nih harapan besarnya untuk Duta Genre Jawa Barat ke depannya? Oke, dari aku sendiri harapan besar buat Duta Genre Jawa Barat adalah yang pertama pastinya makin sukses terus dan juga
makin ditingkatkan untuk bisa mengeksplor ke kabupaten dan juga kecamatannya yang ada di Jawa Barat untuk bisa mengembangkan dan terus mengharumkan nama genre gitu ya. Soalnya ternyata genre itu adalah 1 tahun menjabat, 1 hari dilantik dan selamanya menginspirasi. Kayak gitu. Soalnya nih kalau aku mau nanya nih Kang, izin. Menurut Akang sendiri gimana nih kalau misalnya saran gitu dari Akang buat genre gitu? Ya, kalau masukan dari saya sih genre sekarang udah bagus ya istilahnya karena kita sudah beberapa kali ngobrol dengan teman-teman genre ya dari angkatan Fatihah, kemudian angkatan-angkatan sebelumnya gitu ya. Jadi yang tadi ini tuh menjadi istilahnya sebuah ikhtiar gimana caranya bahwa masyarakat ini ada wadah. Ini kan kita sempat ngobrol lah gitu bahwa genre cangkupannya banyak. Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, yang tua pun itu jadi cangkupan genre kan ya gitu ya. Makanya ini tugasnya emang berat gitu. Tapi ini mulia juga. Karena tadi menjebatani gimana supaya misalkan kasus mental health lah. Ini kan yang banyak di kalangan remaja. Gimana caranya supaya mental health ini setidaknya berkurang gitu ya. Jadi jangan ada kalau remaja, emang masa-masanya nih remaja itu istilahnya karena selain ada pengaruh hormon juga sebenarnya di sananya. Jadi ada pengaruh hormon di sana itu emang remaja ini dia masanya gitu bergejolak dalam dirinya. So, Jadi transisi gitu ya. Transisi, pencarian jati diri itu sama lah. Kita semua, saya pun mengalami hal itu. Ketika itu tidak ada wadahnya gitu ya, tidak ada yang istilahnya tidak ada yang membina, itu kan berbahaya sebenarnya. Makanya kalau bisa ya tadi sama harapannya, ini genre bisa lebih meluas lagi ya. Tidak hanya Garut kota, kalau Garut bisa ke selatan, ke utara, semuanya dapat nih gitu. Informasi-informasi menarik dan sosialisasi yang sudah dilakukan genre, saya rasa itu bagus juga masuk ke sekolah. Ya minimal gitu teman-teman yang seangkatan tuh tahu kalian kalau ada masalah, kalau misalkan boleh loh ke genre, boleh ke BK dan seterusnya gitu. Jadi jangan sampai dipendam sendiri. Jadi jangan sampai ada berita-berita miring lagi lah di remaja ya. Termasuk yang tadi hal-hal yang tadi yang seks pranikah, kemudian tadi nafkah dan seterusnya gitu. Saya harap itu semakin menurut berita-berita yang seperti itu. Soalnya kan para remaja itu yang saya rasa sendiri gitu ya, kan betul banget ya yang kata Kang Listrik. Dan aku sebagai remaja gitu yang pastinya orang pertama yang yang dihadapi oleh dihadapi oleh remaja tuh pastinya teman sebaya. Jadi apa-apa tuh curhatnya ke teman sebayanya lagi karena ya misalnya kurang enak lah gitu misalnya sama orang tua gitu kan. Terus ya pastinya ke teman dekatnya, larinya ke teman dekatnya gitu. Iya. Jadi lingkungan yang positif ini harus semakin diperbanyak gitu ya. Mungkin ini banyak kasus ya. Ini juga istilahnya menjadi PR bersama nih. Kenapa remaja itu jarang curhat lagi ke orang tuanya? Ini kebanyakannya seperti itu gitu. Kebanyakan ya, tidak semua. Rata-rata emang betul tadi. Rata-rata pasti ke teman dulu yang dia percaya. Ya mungkin apakah gara-gara mungkin isunya istilahnya sensitif mungkin ya. Misalkan ke orang tua malu atau gimana. Kan kayak semisal gini deh. Ngobrolin misalkan pacar. Ya itu kan kalau ke orang tua kayak kagok ya. Kalau kita budayanya kayak kagok. Tapi kalau ke teman minta saran gitu. Tapi ini nggak semua kok. Nggak semua. Ada juga kok ada yang misalnya ke. Nah yang kayak gitu tuh ya harus diobrolin. Karena ya emang masanya gitu. Setuju banget sih. Soalnya selain teman siapa lagi gitu ya kalau misalnya dari pandangan remajanya sendiri. Makanya ini teman-teman harus saling support nih gitu ya. Gimana caranya ketika udah kelihatan kok ada temen yang istilahnya kok dia jadi murung ya. Itu harus dibantu, diajak ngobrol. Apakah ada ya amit-amit ya tadi ada kekerasan seksual ataupun ada gimana di keluarganya, itu harus kita jaga bareng-bareng gitu. Supaya tidak hal-hal yang tidak diinginkan lah intinya kayak gitu. Ya support bareng-bareng. Itu yang paling penting. Benar. Gitu ya. Oke, Fatihah lanjut nih. Tadi udah disebutkan beberapa mungkin harapan besar ya dari Duta Genre baik untuk Garut dan juga Jawa Barat. Ya mudah-mudahan harapannya sama ya. Istilahnya genre ini bisa lebih memberikan manfaat ya ke masyarakat pada umumnya. Baik,
Tiha, saya ingin bergeser ke pendidikan nih kalau boleh ya. Karena sekarang mungkin Pak Tiha sudah 12 tahun mengenyam pendidikan, sekarang kelas 12, bentar lagi mau kuliah. Ada harapan nggak Pak Tiha bagi pendidikan Indonesia supaya lebih baik? Oke, harapan aku mungkin buat pendidikan yang ada di Indonesia adalah eh, apa ya, meningkatkan kualitas pendidikannya sendiri gitu. Dimulai dari dilihat gitu ya, Indonesia tuh udah canggih gitu ya buat teknologinya gitu ya. Namun kenapa sih gak dimanfaatin dengan baik gitu kan? Misalnya adanya handphone gitu. Padahal banyak apa ya, banyak sekali bahan bacaan yang bisa kita lihat, tapi mereka tuh malah misalnya scroll TikTok gitu ya. Cuman scroll TikTok tuh kurang akurat gitu ya, meskipun di sana tuh banyak berita gitu. Makanya harus dibiasain sejak dini gitu untuk bisa apa ya, membaca, karena dimulai dari membaca kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita di saat ini gitu. Oke, jadi kalau dari masukannya ada nggak? Mungkin Pak Tiha merasakan ya, ada kurikulum 13, sekarang kurikulum Merdeka. Itu nyaman nggak sih ada perubahan yang cepat seperti itu? Sebagai angkatan percobaan gitu ya kan, soalnya kan waktu itu kurikulumnya diganti lagi pokoknya, dan sekarang adalah angkatan yang pertama gitu dalam kurikulum Merdeka. Nah, di mana di kurikulum Merdeka tuh alhamdulillahnya sih ya untuk pelajaran ringan gitu ya, tapi kita juga bisa mencari lebih cepat gitu ya, lebih cepat mencari jati diri kita dan juga potensi dan minat bakat aku di mana gitu. Misalnya aku tuh di IPA, cuman karena minat bakat aku di IPS gitu ya, jadi bingung gitu. Tapi aku bisa mensalurkannya di esko-esko yang ada di SMA 1 Garut kayak gitu. Ikutan eskul apa berarti di SMA? Di Paper Club 91. Biasanya kegiatannya ngapain Paper Club? Kegiatannya yaitu apa ya, mengikuti lomba-lomba tentang debat hukum gitu, dan tentunya debat bahasa Indonesia ya. Terus karya tulis ilmiah, dan aku juga lebih ke apa ya, sering business plan competition gitu, atau apa ya namanya tuh, pitching business atau pitch deck. Ya, saya rasa ini bisa menjadi bekal ya persiapan nanti bener. kuliah gitu. Jadi nih teman-teman, jadi kalau ada eskul yang diminati ikut ya gitu supaya ikut berperan aktif di sana. Baik, Pak Tiha, saya penasaran lagi nih terkait mungkin satu buku boleh di-share kepada teman-teman, karena saya percaya orang itu pasti aja telah menemukan satu buku yang sampai saat ini ngena gitu, keinget terus. Buku apa itu? Kalau buku sih karena apa ya? Karena aku kok kebanyakan gak baca apa ya? Bukunya buku novel gitu ya. Cuman aku tuh sering lihat quotes atau kutipan gitu ya. Kutipannya itu dari terkhususnya gitu dari Kakak Genre Indonesia, Dr. Edi Setiawan, di mana tentang remaja gitu. Jadi wahai remaja, selama proses itu pasti masalah itu akan ada, dan apa ya, menjadi kuat adalah pilihan yang tepat untuk melaluinya gitu. Jadi itu kerasa banget gitu ya sama aku, karena kutipan itu teh bikin aku menjadi kuat gitu. Ketika aku misalnya ada suatu masalah, misalnya dalam pertemanan atau pendidikan terkait waktu dan sebagainya, aku tuh kalau misalnya keinget quotes dari Kak Edi gitu ya, langsung oh iya, aku harus kuat gitu. Jadi remaja tuh harus kuat dan harus bisa menyelesaikan masalahnya. Masa hanya kuat aja gitu ya? Soalnya dengan menyelesaikan masalah kita bisa belajar dari masalah tersebut, terus bisa mengambil hikmahnya, dan juga bisa apa ya, menghadapi masalah-masalah yang lebih dari itu. Jadi percaya deh, karena saya lebih tua dari Pak Tiha, masalah itu meskipun berat ya, ini gampang diucapin tapi berat dilaluinya. Tapi percaya deh, pasti kelewat gitu. Saya pun kan sekarang umurnya hampir 2 kali lipat dari Pak Tiha gitu. Masalahnya ya istilahnya karena saya lebih tua, udah adalah beberapa masalah yang dirasa wah ini berat banget. Tapi ya alhamdulillah tadi yang disampaikan, masalah itu pasti bisa dilalui. Ya. Oke. Jadi teman-teman nih ya sama-sama lah kita menguatkan ya. Ya masalah pasti ada, tapi ya itu gimana caranya kita ya menerima gitu. Menerima dan mencari solusinya gimana yang terbaik gitu. Baik. Selanjutnya Pak Tiha, ini ada sebuah slogan yang sering kita dengar nih ya, ataupun sering kita lihat lah di sosial media mungkin, yaitu tentang kalimat Indonesia Emas 2045 ya. Nah, seoptimis apa Pak Tiha melihat Indonesia nanti di tahun 2045?
Oke, mungkin dari tanggapan aku karena aku sebagai, duta genre gitu ya, aku ngelihat di Indonesia Emas 2045 itu pastinya memanfaatkan bonus demografi atau usia yang produktif gitu ya, seperti 15 sampai, 64 tahun. Nah, di mana, bonus demografi ini pasti bakal muncul di tahun 2045 juga. Nah, makanya, genre sendiri tuh pengen banget remaja-remaja zaman sekarang bisa, apa ya, memiliki dan juga mengembangkan potensinya masing-masing gitu, sesuai skill dan juga bakatnya. Karena remaja yang harus gitu, apa ya, remaja yang wajib di saat ini tuh untuk bisa menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, pastinya adalah remaja yang berkualitas dan memiliki, apa ya, memiliki kegiatan yang pastinya positif gitu. Apalagi, remaja itu harus tetap menempuh pendidikan, terus, tak lupa juga untuk menyiapkan ke jenjang selanjutnya seperti perkuliahan, dan nanti juga kita bakal bekerja, terus kita juga bakal, membangun sebuah keluarga. Jadi kita siapkan barang-barang ya. Iya. Jadi kita harus tetap optimis, tapi di sisi optimis pun kita tetap harus jaga-jaga. Siapa tahu nanti misalkan ada hal terburuk, ya kita udah siap. Iya. Kayak tadi Fatihah bilang, kita siapkan skillnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini ada salah satu skill nih yang istilahnya harus kita persiapkan bareng-bareng menyongsong Indonesia Emas 2045 supaya bisa bersaing di global. Yaitu salah satunya adalah bahasa Inggris terutama. Nah, seberapa penting bahasa Inggris menurut Fatihah? Bahasa Inggris, itu sangat penting ya guys. Jadi, dengan adanya bahasa Inggris kita tuh bisa apa ya, bisa berkolaborasi dengan, misalnya contohnya di luar negeri gitu ya. Apalagi kalau misalnya aku anak bisnis nih, aku punya usaha sesuatu gitu, tapi dengan kita berkomunikasi dengan, orang luar gitu, kita menggunakan bahasa Inggris, maka kita dapat, memahami dan juga dapat bekerja sama, sehingga Indonesia pun bisa, menjadi negara yang, negara yang memiliki peningkatan ekonomi yang cukup baik gitu, dengan adanya, penguasaan bahasa Inggris tersebut. Iya. Dan kita Garut itu sudah terkenal ekspor jaket kulit. Betul nggak ya? Iya, Itu kan bener. dari dulu ya. Iya. Gimana ceritanya dia bisa menjual ke luar negeri? Ya salah satunya lewat bahasa kan, bahasa Inggris terutama mungkin. Jadi betul kita harus persiapkan nih belajar bareng-bareng karena sebenarnya semua mata pelajaran atau skill apapun itu nggak ada yang sulit selama pertama mau ya, Iya. dan yang kedua itu harus sabar juga gitu. Nggak ada yang instan. Nggak ada misalkan 30 langsung pintar, 30 kali pertemuan misalkan langsung pintar bahasa Inggris, nggak ada. Jadi harus melalui prosesnya. Baik, Fatihah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Primary English. Ada pesan nggak buat teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang? Sekaligus mungkin closing statement dari Fatihah, silakan. Oke, jadi, untuk para remaja yang ada di Kabupaten Garut khususnya, terus dan juga yang ada di Jawa Barat dan yang ada di Indonesia, aku berpesan sekali untuk para remaja tetap semangat untuk bisa menempuh pendidikan, pendidikan selanjutnya. Lalu, remaja juga harus tetap bisa menginspirasi orang lain dan, kembangkanlah potensi kalian, lalu komunikasikanlah dengan teman sebaya, terutama di PIK-R. Jangan lupa juga untuk, terus berdoa dan juga ikhtiar, usaha, karena itu adalah sebuah proses yang akan kalian lalui dan, untuk bisa menjadi, remaja yang berkualitas gitu, untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Iya, baik. Makasih banyak ya Fatihah Iya, untuk hari terima kasih ini. juga, Kak. Mudah-mudahan sekolahnya lancar. Amin. Terus yang dicita-citakan tadi kuliah sebentar lagi juga tercapai. Iya, Ya. amin, amin. Salam buat teman-teman genre yang lainnya, untuk guru SMA yang 1 Garut juga, dan istilahnya ya mudah-mudahan semuanya lancar lah. Makasih ya. Terima kasih juga, Kang. Dadah. Baik teman-teman, itulah Fatihah dari Duta Genre Jawa Barat. Terima kasih.